Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, ya anak-anak yang terpilih dalam mengikuti kompetisi matematika. Kalian harus semangat dalam mengikuti kompetisi matematika ini dan jangan menyerah dan jangan mengatakan ini sulit. Tidak ada yang sulit sebelum kita usaha. Mari kita usaha bersama-sama. Ini adalah kisi-kisi soal yang saya ambil dari website MGME Matematika DKI Jakarta. Kita sama-sama melakukan pembahasan soal meskipun ini adalah soal-soal tahun 2010. Karena di website itu hanya ada soal-soal di tahun 2010. Belum ada mungkin soal-soal terbarunya ya. Tapi tidak masalah, tidak memutuskan niat kita untuk belajar. Jadi kita harus tetap belajar. Baik, kita simak pembahasan soalnya kayak apa. Soal yang pertama, soal nomor 1 ya. Kita lihat di sini soalnya. Susun bilangan-bilangan 2, 3, 5, 9 pada kotak-kotak di bawah ini gitu ya. Nah, ini ada kotak-kotak, kalian harus nyusun. Kalau kalian tebak-tebak di mana kita naruh angka 2, 3, 5, 9 di antara 4 kotak ini, tentu sulit buat kita ya. Tapi ini tentu menjadi lebih mudah kalau kalian fokus kepada 4 pilihan ganda ini. Terkadang soal pilihan ganda memudahkan buat kita dalam melihat apa sih pilihan-pilihannya. Ya, di sini kita lihat kalian fokus ke bawahnya saja, pilihan ganda yang bawah nih. Ini bawahnya 45. Berarti angka yang mungkin ada di bawah adalah 5 dan 9. Kenapa? Karena 5 dikali 9 hasilnya adalah 45. Paham ya? Ya, paham ya? Jelas ya? Oke, lanjut. Berarti kemungkinan yang pertama akan terjadi, duanya bisa berpasangan dengan 5 ditambah dengan 3 dengan 9. Ini kemungkinan yang pertama. Dan kemungkinan yang kedua, 3-nya berpasangan dengan 5 dan 2-nya berpasangan dengan 9. Antara kemungkinan yang pertama dengan yang kemungkinan yang kedua, mana nilai yang terkecil? Nah, yang ditanya. Sekarang kita samakan penyebutnya. 5 sama 9 jelas 45. Ya kan? 45 dibagi 5, 9 kali 2 18. Atau kali silang ya, 2 kali 9 ditambah 5 kali 3 15. Berarti hasilnya 33 per 45. Sedangkan yang di bawah, bawahnya sama 45 karena 5 kali 9 ya. Tinggal dikali silang, 3 kali 9 adalah 27 ditambah dengan 10, hasilnya adalah 37 per 45. Nah, di sini jelas kita menemukan nilai yang paling terkecil, yaitu adalah 33 per 45. Jadi jelas jawabannya adalah yang A. Gampang kan? Kalau tadi soal nomor 1 mudah, apalagi soal nomor 2 nih. Tapi memang harus perlu logika ya. Kita lihat di sini bahwa diketahui yang pertama adalah 2 bintang 5 itu hasilnya adalah 14. Kamu harus tahu dulu bintang ini adalah sebuah aturan. Kenapa? Karena bintang inilah bisa menghasilkan angka 14. Kira-kira bagaimana cara mainnya? Diapain nih angka 2, diapain angka 5, kok bisa dapat 14? Ini memang kita harus putar logika. Ternyata saya ketemu nih. Kalian nggak usah lihat 2-nya, kalian nggak usah lihat 5-nya. Tapi yang kalian lihat ini adalah bilangan pertama, ini adalah bilangan yang kedua. Kenapa? Karena bilangan pertama dengan bilangan kedua akan berganti-ganti, tidak selamanya 2 sama 5. Ini buktinya 3 sama 4, 5 sama 3, 5 sama 6. Dan mereka mempunyai hasil yang berbeda-beda. Ya, makanya saya bilang jangan patokannya 2 dan 5 saja. Cari patokannya bilangan pertama diapain dengan bilangan kedua gitu. Contoh misalnya gampangnya ya. Kayaknya ini bilangan pertama dikali dengan bilangan kedua deh. 2 kali 5 10. Nah, ini kan 14. Nanti nggak cocok dong. Nah, ternyata bisa dapat 14 itu dari
bilangan pertama dikuadratin. Bilangan pertama kan 2 pangkat 2 bilangan pertama dipangkatin 2. Oh, hasilnya 4. Ini langkah pertama. Langkah kedua, bilangan pertama dikali dengan bilangan kedua. 2 dikali 5. Hasilnya 10. Tambahin deh 14. Gitu. Gampang kan? Nggak percaya? Cobain yang lain. Bener nggak aturannya seperti itu? Oke, kita cobain 3 bintang 4. Bilangan pertama, bilangan kedua, gitu ya. Coba kita cocokin kayak tadi. Pertama, bilangan pertama dipangkatin 2, 3 pangkat 2, berarti hasilnya 9. 3 kali 3 dong. Lalu, angka pertama dengan angka kedua dikalikan. 3 dikali 4, hasilnya adalah 12. Jumlahin deh. 21, benar lagi, ya kan? Nah, yang 2 lagi nggak usah dicoba lah, udah yakin 2 benar, ya kan? Nah, kita langsung fokus aja apa yang ditanya. 7 bintang 8. Nah, ini yang ditanya nih. Yang ditanya adalah 7 bintang 8. Ayo kita mainkan. 7 pangkat 2 hasilnya 49. Dan 7 kali 8 hasilnya 56. Tambahin deh. Hasilnya adalah 105. Ye, dapat. Jadi jawabannya adalah yang D. Gampang kan? Soal nomor 3. Ini adalah kemampuan Anda berhitung. Menguasai kabataku. Apa itu? Kali bagi tambah kurang. Nah, bagi kalian yang menguasai kabataku, soal ini bisa. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini ada perkalian ya. Ini perkalian nih 3 kali. Di sini ada perkalian gitu ya. Di sini juga ada perkalian. Di tengah-tengahnya ada penjumlahan. Berarti di soal maunya kalian kalikan dulu nih yang di depan. Yang di depan ditambah dengan perkalian yang di belakang ya. Oke ya. Nah, jadi ini sebenarnya kalian ini kan 3 kali dalam kurungnya panjangnya di sini ya. Ini kita selesaikan dulu ya biar nggak bingung ya. Kita jadikan pecahan biasa nih. 2 kali 3 6 tambah 1 jadi 7/3. 7/3 dibagi 5/6. Ini kita selesaikan dulu ya di dalam kurung. Ditambah min setengah gitu ya. Nah, ini kan di dalam kurung nih tadi nih. Kita selesaikan dulu. Nah, di sini ada pembagian dan penjumlahan. Nah, yang diselesaikan dulu adalah pembagian ya. Nah, di dalam pembagian itu jadi kali lalu dibalik. Jadi 7/3 dikali 6/5 dibalik ya yang kedua. 6 sama 3 dicoret, hasilnya 2. Hasilnya adalah 7 kali 2, 14/5. Lalu diapain lagi? Plus sama minus, hasilnya minus, dikurang setengah. Nah, ini tinggal 5 kali 2 hasilnya 10 ya. Nanti sama kayak sebelumnya. Lalu 14 kali 2 28 dikurang 5 hasilnya adalah 23/10. Kita tinggal tulis ulang lagi. 3 dikali 23/10 ya. Ditambah dengan ini minusnya kita jadikan pecahan biasa juga ya. Jadi 9/4 minus ya. Dikali dengan minus 3. Oke. Ini yang belakang ini belum kita kalikan tadi ya. Kita kalikan dulu deh ya kan. Minus ketemu minus plus ya. Ya, nanti hasilnya plus semua nih, nggak ada yang minus. Kita kalikan dulu yang di depan deh ya nih. 3 kali 23 hasilnya 69. 69/10 ditambah dengan ini plus 27/4. 27/4. Nah, kita tinggal kali silang aja. Jadi bawahnya adalah 40. Ya, bawahnya adalah 40 ya. Dari bawahnya 4 kali 10. Nah, 4 kali 10 ini adalah 40. Taruh di sini. 69 dikali 4 ini 276 ya.
ditambah dengan 27 kali 10, 270. Hasilnya adalah 276 ditambah 270 itu 546. 546 per 40 ya, per 40. Ini sama-sama bisa dibagi dua ya. Dibagi dua, kita bagi dua. Itu hasilnya 546 dibagi 2, hasilnya adalah 273 ya. Jadi 273 per 20. Nah, 273 bagi 20 nih ya, 273 dibagi 20. Ini kan dapatnya 1 ya, 20 plus 7 3, dapatnya 3 ya, 60, hasilnya 13. Berarti dijadikan kepecahan biasa 13, sisanya juga 13 per 20. Inilah hasilnya yang A. Ini adalah kemampuan Anda berhitung aja, yang penting hitungnya yang teliti ya. Ya, di soal nomor 4 kita bisa lihat di sini segulung kain panjangnya 43 4/7. Kan dipotong-potong, berarti dipotong-potong dibagi-bagi gitu ya. Sama aja gini jadinya 43 4/7 dibagi 21/4. Biar nggak bingung kita jadikan pecahan biasa ya. 43 dikali dengan 7. 43 dikali dengan 7 hasilnya 301 ya, ditambah 4 jadi 305 per 7 dibagi, masih dibagi ya karena belum kita balik. 2 kali 4 8 ditambah 1 9/4. Oke, yang belakang ini kita kalikan, jadi 305 per 7 dikali lalu dibalik 4/9. Nah, karena nggak ada yang bisa dicoret, jadi kita kalikan kan atas kali atas, bawah kali bawah ya. 305 kamu kali 4 itu hasilnya adalah 1220. 1220. Kemudian yang di bawah adalah 63. 9 kali 7 adalah 63. Nah, 1220 dibagi 63. Kalian bisa hitung lagi kayak tadi, atau kalau mau cari bisa juga pakai kalkulator ya. 1220 dibagi 63 itu kan hasilnya 19. Ini kalau misalkan hitung pakai kalkulator saya cari juga 19,36. Berarti kain gulungan itu kalau dipotong-potong jadinya 19. Nah, sisanya berapa? Nah, sisanya 63 ini dikali 19 ya. 63 dikali 19. Jadi 63 kali 19 kan 1197. Nah, di sini adalah berapa? 1220 kan? Tinggal dikurangi deh sisanya. 23. Jadi sisanya adalah 23/63. Inilah sisanya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita masuk ke soal berikutnya. Dina memiliki uang yang akan digunakan. Kita catat dulu ya kegunaan uang Dina. 2/7 untuk membeli buku. Ya, kita catat dulu. 1/3 untuk transport, 1/3 untuk transport, dan 1/5 untuk ditabung. Kalau kita lihat sepertinya bawahnya itu beda-beda ya. Ada 7, ada 3, ada 5 gitu. Nah, supaya sama penyebutnya, coba biar enak kita ngebandinginnya gitu ya. Biar enak kita ngebandinginnya. Kita samakan penyebutnya kayaknya di bawah 105 deh. Dari mana? 7 kali 3 kan 21. 7 kali 3 kan 21. Dikali 5 105 ya. Jadi bawahnya ini 105. 105. Nah, ya. 105 dibagi 7 berapa?
105 dibagi 7 hasilnya adalah 15. 105 dibagi 7 hasilnya 15. Dan di sini ada 2, jadi ditambah 2. Jadi maaf, dikali 2 ya. Jadi 30 ya. Atau gini aja deh, maksudnya gini. Supaya 105 ini dikali berapa? Dikali 15. Kan sisanya nih dikali 15. Ini juga dikali 15. Ini supaya 105 dibagi 3 berapa? 105 ini sama-sama ya, kita ngitung ya. 105 dibagi 3 9,155 ya. 35. Berarti ini dikali 35, ini juga dikali 35. Supaya sama-sama 105. Ini dikali berapa ya supaya 105? Kayaknya kalau nggak salah 105 dibagi 5 21. Nah, oke ya. Nanti atasnya juga 21. Kita kalikan jadi 30 per 105. Kalau yang ini jadi 35 per 105. Kalau yang ini jadi 21 per 105. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa tadi 2/7 sekarang menjadi 30 per 105. Sama ya, cuma diperbesar aja. Ya. Jadi yang untuk membeli buku itu 30 105. Kalau membeli transport, untuk transport 35 per 105, dan untuk ditabung 21 per 105. Sehingga kalau kita tambah, karena udah sama, atasnya bisa ditambah, itu hasilnya 3 tambah 3 6 ya. 86 per 105. 86 per 105 ya. Nah gini, jadi total semuanya 86 per 105. Masih ada sisa nggak? Sisa, karena patokannya adalah 105 per 105, 1 gitu ya. Nah jadi sisanya berapa? 105 tinggal dikurangi 86. 105 dikurangi dengan 86, itu hasilnya 9 ya, 19. Jadi yang untuk jajan itu sisanya 19 per 105. Ini uang jajan. Besarannya adalah berapa? 38.000. Coba lihat soal nih. Nih, uang jajan kan 38.000. Pecahannya adalah 19 per 105. Saya ulangi lagi, dapat dari mana 19? 30 tambah 35 tambah 21 kan 86. Nah, supaya 105 kan harus ditambah 19. Itu, ya kan? Nah ya. Oke, yang ditanya adalah berapa uang dinas seluruhnya. Uang dinas seluruhnya itu 105 per 105. Seluruhnya gitu ya. Atau 1 bahasanya, 105 bagi 101. Nah, kira-kira berapa uangnya? Anggaplah X. Kali silang aja. Nah, 19 per 105 X sama dengan 38.000 kali 1, sama aja 38.000. Berarti X-nya sama dengan 38.000 dibagi 19 per 105. Gak usah bingung ya. X-nya sama dengan 38.000 dikali dibalik 105 per 19 ya. Nah, ini 38 dengan 19 dapatnya 2 ya. 2 kali 105 itu 210. 210.000. Jadi jawabannya adalah yang C. Itu ya. Kalau yang ditanya di sini bukan uang dinas seluruhnya, misalkan yang ditanya adalah berapa uang bagian untuk transport gitu ya, maka di sini adalah 1/3. Di sini adalah uang transport itu yang berapa sih? Yang 1/3 ya, berarti yang ini nih 35 per 105. Di sininya nanti 35 per 105. Ngerti ya? Jadi seperti itu. Oke, soal selanjutnya.
Ya, di soal selanjutnya jumlah murid wanita saya kasih keterangan deh ya. Wanita itu 135 dan jumlah murid laki-laki itu adalah 60, sehingga totalnya adalah 195 totalnya ya. Kemudian ditambah 24 orang. Ditambah 24 orang di sini. Berarti 9 1 2. Total orangnya jadi 219. Cuma permasalahannya 24 orang yang masuk tadi ini tidak tahu jenis kelaminnya apa. Maksudnya tidak dikasih tahu jenis kelaminnya, ataukah dia laki-laki ataukah perempuan. Kalaupun laki-laki perempuan, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah perbandingannya sekarang adalah 2:1 ya. Kita nggak tahu nih laki-lakinya berapa, perempuannya berapa nih pendatang yang 24 ini ya. Coba nih kita baca. Jumlah murid wanita 135 dan jumlah murid laki-laki adalah 60. Jika ditambah 24 orang, perbandingan jumlah murid wanita dan laki-lakinya menjadi 2:1. Berapa jumlah murid laki-laki gitu ya. Nah, di sini di 24 orang ini nggak tahu kita laki-laki perempuan. Yang kita tahu adalah perbandingan sekarang setelah dijumlah itu 2:1 gitu ya. Gampang caranya, perbandingan itu bisa diperbesar loh. Kita bisa perbesar, kita kali 2 gitu ya. Berarti kan sama-sama dikali 2 semua 4. Lalu yang di sini 1 kali 2 adalah 2. Ini contoh aja. Coba kita jumlah. Apakah sudah 219? Baru 6 ya. Coba kalau ini saya ganti, karena 6 ke 219 itu terlampau jauh sekali, saya langsung ambil bukan dikali 2 nih. Sekarang kita coba lagi di sini 2:1, kita coba lagi dikali 70. Berarti kan sama-sama dikali 70 jadi 140 gitu ya, dibanding 70. Dijumlah deh, hasilnya 210. Sedikit lagi mendekati nih, berarti jangan jauh-jauh ya. Kita coba lagi deh 2:1, kita perbesar lagi, coba dikali 73 ya. 73 berarti 146. 2 kali 73, 1 kali 73 73. Coba dijumlah, hasilnya adalah 219. Tepat ya. Berarti kalau tepat, inilah jawabannya. Nah, ini wanitanya, ini laki-lakinya. Yang ditanya apa? Jumlah laki-laki sekarang, yaitu 73. Yang ditanya wanita, ya 146 gitu. Jadi jawabannya adalah 73 ya. Soal selanjutnya, ini adalah soal kelas 7 ya, aritmatika sosial. Kalau kalian belajar di kelas 7, itu tentang untung rugi gitu ya. Dua jenis barang terjual dengan keuntungan masing-masing 20% atau 7.000. Jadi ada dua jenis barang nih. Barang pertama itu terjual, untungnya itu bisa dianggap 20% atau ya dianggap juga 7.000. Kalian coba tahu nggak rumus persentase keuntungan? Persen, rumusnya adalah persen sama dengan persentase keuntungan ya. Untungnya berapa dibagi harga beli, ini rumusnya, dikali 100%. Sekarang kita masukkan persentase keuntungannya kan 20% gitu ya, sama dengan untungnya kan 7.000. Kenapa kita masukkan? Karena kita mau mencari harga belinya X dikali 100. Kita mau cari harga belinya 100%. Ini 100 kita coret ya. Oke, tinggal dikali silang. Berarti 20x sama dengan 7.000 kali 100 adalah 700.000. Berarti X-nya 700.000 per 20, maka hasilnya adalah 35.000. Ini adalah harga beli barang pertama. Harga belinya
barang yang pertama. Sekarang di barang yang kedua, untungnya adalah 30% atau setara 6.000. Nah, pakai rumus yang ini berarti persennya adalah 30% gitu ya. Sama dengan untungnya 6.000 per harga belinya X dikali 100%. Persennya dicoret bisa ya. Jadi 30X ya dikali silang ke bawah. 30X sama dengan 6.000 kali 100 adalah 600.000. Oke ya. X sama dengan 600.000 dibagi 30, hasilnya adalah 20.000. Nah, sementara mencari keuntungan, persentase keuntungan itu mencari persentase keuntungan sama rumusnya tadi. Mencari persentase keuntungan total ya. Itu rumusnya adalah untung. Untungnya adalah 13.000. Dari mana 13.000? Karena kita mau totalin dua barang, 7.000 dan 6.000 kita jumlah ya. Dan harga beli kita ya kita jumlahin dong, 35 dan 20 ya. Jadi 55. Dikali dengan 100%. Nah, sama dengan ini dicoret 13 dikali 100 ya, tinggal nambahin nolnya 2 ya. Per 55. Ini hasilnya adalah 23,6 sekian persen. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke? Bisa dimengerti ya? 13.000 karena kita mau totalin keduanya. Ini adalah keuntungan dua barang. Dari 6.000 ditambah 7.000. Yang ini adalah harga beli total. Harga beli barang pertama kan 35. Ditambah dengan harga beli barang yang kedua 20.000. Makanya hasilnya 55 ya. Soal yang terakhir, bisa kalian lihat, Pak Barjo membeli sepeda seharga ini gampang sekali. Dia beli sepeda harganya 500 dan setelah diperbarui biaya 125 dijual kembali harganya 750. Dia beli sepeda 500. Nah, membeli sepeda seharga 500.000 dan setelah diperbarui dengan biaya. Nah, biaya berarti kan nambah lagi dong biayanya 125. Kita jumlahin 625.000. Ini menjadi harga beli. Sama aja biaya itu memang harga beli. Sama aja saya beli sepeda 625 gitu karena memang biaya perbaikannya nggak dihitung gitu kan. Kemudian dia jual. Harga jual namanya. Harga jualnya 750.000. Jelas untung dong. Nah, berapa untungnya? Untung Pak Barjo 750.000 gitu ya, dikurang 625. Maka untungnya adalah 125.000. Ini untuk pertama gitu ya. Di lain hari Pak Barjo membeli lagi sepedanya kembali dengan harga 950.000. Berarti HB-nya adalah 950.000. Lalu dijual lagi HJ-nya berarti 1.025.000. Kita jelas untung lagi dong ya kan. Berarti kita kurangi lagi 1.025.000 dikurangi 950.000. Itu hasilnya adalah 75.000. Nah, yang ditanya adalah keuntungan Pak Barjo seluruhnya. Ya udah 125 ditambah dengan 75 hasilnya adalah 200.000. Ini keuntungan seluruhnya. Gampang kan?